Kompeksi tempat Orin Eka bekerja dikenal sebagai tempat yang sibuk. Setiap harinya, kain-kain dipotong, dijahit, dan dipacking untuk dikirimkan ke berbagai toko. Namun di balik hiruk-pikuk rutinitas, ada satu tempat yang jarang dikunjungi, gudang tua di sudut bangunan. Gudang itu gelap dan penuh debu, dan cerita tentang kejadian aneh yang pernah terjadi di sana membuat para pekerja memilih untuk menjauh. Suatu malam, Orin Eka sedang lembur bersama Anwar, Mang Jai, dan Agus. Mereka harus menyelesaikan paket pesanan besar yang akan dikirim keesokan harinya. Suasana malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara mesin jahit dan langkah kaki para pekerja. "Eka, kamu bawa daftar pesanan tambahan nggak?" tanya Anwar sambil memeriksa tumpukan baju. "Kayaknya ada di dekat gudang lama. Tadi aku lupa ngambil," jawab Eka ragu. "Ya udah, ambil aja. Tapi cepetan, jangan lama-lama," kata Mang Jai. Eka berjalan menuju gudang tua. Begitu sampai di depan pintunya, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Pintu gudang itu sedikit terbuka dan di dalamnya gelap gulita. Dengan gemetar, ia melangkah masuk mencari daftar pesanan yang disebutkan Anwar. Saat ia membungkuk untuk mengambil berkas, suara berbisik terdengar dari sudut ruangan. "Eka, bantu aku." Eka mematung. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya karena kelelahan. Namun saat ia berbalik kembali, berkas yang ia pegang tiba-tiba terlempar dari tangannya, seolah ada yang merebutnya. "Siapa di sana?" teriak Eka panik. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba pintu gudang tertutup dengan keras, membuat ruangan itu gelap total. Eka berteriak, namun suaranya seolah-olah terhisap oleh kegelapan. Di ruang packing, Anwar mulai merasa ada yang aneh. "Kok Eka lama banget ya? Cuma ambil berkas saja," katanya pada Agus. "Coba kamu cek deh," jawab Agus sambil terus melipat baju. Anwar berjalan menuju gudang lama. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan Eka berdiri di tengah ruangan membelakanginya. "Eka, kamu kenapa?" tanya Anwar. Eka tidak menjawab, tubuhnya kaku dan tangannya mengepal kuat. Saat Anwar mendekat, Eka tiba-tiba berbalik dengan gerakan cepat. Matanya merah menyala dan senyumnya tidak wajar. "Kenapa kamu kesini, Anwar?" "Tempat ini bukan untukmu." Suara Eka terdengar berbeda, serak dan berat, bukan seperti suara biasanya. Anwar mundur ketakutan. Ia segera berlari kembali ke ruang packing dan memberitahu Mang Jai dan Agus. Eka kesurupan. "Dia nggak seperti biasanya," serunya. Mang Jai yang sudah mendengar banyak cerita tentang gudang tua itu langsung sadar bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia mengambil tasbih dari sakunya dan bersama Agus, mereka kembali ke gudang untuk membawa Eka keluar. Namun saat mereka tiba, Eka sudah tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan bekas cakaran di dinding gudang seperti jejak kuku yang menggores kayu dengan kekuatan luar biasa. "Di mana dia?" Agus bertanya panik. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari arah ruang produksi. Mereka semua berlari ke sana dan menemukan Eka berdiri di atas meja dengan tumpukan baju berantakan di sekitarnya. "Kalian semua akan pergi. Ini milikku." Eka berteriak dengan suara yang menggelegar. Mang Jai mulai membaca doa dengan suara keras, mencoba mengusir entitas yang merasuki Eka. Namun, semakin kuat doa dilantunkan, semakin liar gerakan Eka. Tubuhnya melengkung seperti tidak memiliki tulang, dan tangannya mencakar udara dengan gerakan tidak wajar. Akhirnya seorang ustaz dipanggil untuk membantu. Saat ustaz mulai meruqyah, Eka berteriak kesakitan. "Kami tidak akan pergi. Tempat ini milik kami." Suara itu berteriak dari mulut Eka. Ustaz terus membaca doa hingga akhirnya Eka pingsan. Saat ia sadar, ia menangis ketakutan. Eka menceritakan bahwa ia melihat sosok perempuan berambut panjang di gudang tua. Sosok itu menangis dan memohon bantuan. Tapi saat Eka mendekat, perempuan itu berubah menjadi bayangan gelap yang menyerangnya. Setelah kejadian itu, pemilik kompeksi menutup gudang tua tersebut. Namun meskipun pintu gudang telah disegel, para pekerja masih sering mendengar suara-suara aneh dari dalamnya. Bisikan lirih, tangisan, dan suara langkah kaki yang tidak pernah berhenti. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menghuni gudang tua itu. Namun mereka semua sepakat, jangan pernah bekerja lembur sendirian. Dan jangan pernah mendekati gudang tua di malam hari. Sejak kejadian kesurupan Orin Eka, suasana di kompeksi itu berubah menjadi mencekam. Para pekerja kini enggan bekerja hingga larut malam
Dan gudang tua yang menjadi pusat kejadian menyeramkan itu dikunci rapat. Namun kisah itu belum berakhir. Ilma Febriani, seorang pekerja baru, mulai bekerja di konveksi itu setelah mendengar lowongan dari temannya. Ia adalah perempuan yang ceria dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Ketika ia mendengar cerita tentang gudang tua dari Agus dan Anwar, ia hanya tertawa. "Ah, kalian ini terlalu banyak nonton film horor. Mana ada hantu di zaman sekarang?" ucap Ilma santai. Agus menatap Ilma dengan serius. "Aku dulu juga nggak percaya, sampai aku lihat sendiri apa yang terjadi sama Eka. Kalau kamu nggak mau percaya, ya terserah, tapi jangan main-main di gudang itu." Ilma hanya mengangkat bahu. Ia sibuk dengan pekerjaannya di ruang packing, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun pada malam berikutnya, saat mereka semua bekerja lembur untuk menyelesaikan pesanan besar, Ilma mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sedang melipat baju bersama Agus ketika tiba-tiba lampu di ruang packing berkedip-kedip. Suara mesin jahit yang semula monoton mendadak terdengar seperti berisik, seolah ada banyak tangan yang mengoperasikannya. "Kenapa lampunya gini?" tanya Ilma sambil menatap langit-langit. "Ini biasa, Ilma. Kalau lampu mulai kedip, biasanya mereka lagi lewat," jawab Mang Jai dengan nada rendah. "Mereka siapa?" Ilma bertanya, sedikit penasaran. Mang Jai hanya menggeleng tanpa menjawab. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar derit mesin jahit yang berhenti satu persatu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari arah gudang tua. Langkah itu semakin dekat, membuat Ilma merasa bulu kuduknya berdiri. "Siapa itu?" tanya Ilma sambil menoleh ke arah pintu gudang. Namun Agus dan Anwar langsung menariknya. "Jangan lihat ke sana, fokus aja ke kerjaanmu," ujar Agus tegas. Ilma merasa semakin penasaran. Saat semua orang sibuk, ia memutuskan untuk mendekati pintu gudang. Meski terkunci, ia merasa ada yang memanggilnya dari dalam. "Ilma, tolong aku, Ilma." Ia berhenti sejenak. Itu adalah suara perempuan, terdengar lemah dan memohon. "Siapa di dalam?" tanya Ilma sambil mengetuk pintu. Namun, bukannya mendapat jawaban, pintu gudang tiba-tiba bergetar keras. Ilma mundur ketakutan. Saat ia akan berlari kembali ke ruang packing, pintu itu terbuka perlahan, meski seharusnya terkunci. Di dalam, ia melihat sesosok bayangan wanita berdiri dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang menjuntai dan tubuhnya tampak pucat. "Ilma, kenapa kamu tidak mendengarkan? Tolong aku." Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. Ilma menjerit, berlari kembali ke ruang packing. Agus dan Anwar langsung menghampirinya. "Ilma, kamu kenapa?" tanya Agus panik. "Eida, ada perempuan di gudang itu. Dia memanggilku," jawab Ilma sambil gemetar. Mang Jai menghela napas panjang. "Kamu sudah membuka pintu itu ya?" Ilma hanya mengangguk pelan. Mang Jai terlihat semakin khawatir. "Kamu nggak seharusnya mendekati gudang itu. Sekarang kita semua dalam bahaya," katanya. Belum sempat mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi, Orin Eka tiba-tiba kembali mengalami hal aneh. Ia yang sedang duduk di sudut ruangan tiba-tiba menatap kosong ke arah gudang, lalu mulai berbicara dengan suara pelan. "Mereka masih di sini. Mereka ingin lebih banyak." Ilma melihat ke arah Eka dengan mata membelalak. "Apa maksudnya?" Anwar segera mengambil air doa yang sebelumnya diberikan oleh Ustaz. Ia menyiramkan air itu ke sekitar ruangan sambil membaca doa-doa. Namun suasana menjadi semakin mencekam. Lampu ruangan mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dalam gelap, terdengar suara-suara bisikan yang saling bersahutan, diikuti dengan suara langkah kaki yang mengelilingi mereka. Mang Jai segera memimpin mereka semua untuk berkumpul di tengah ruangan. "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang berpencar," serunya. Namun tiba-tiba Ilma terjatuh. Ketika mereka mencoba membantunya bangkit, ia menatap mereka dengan tatapan kosong. Senyumnya melengkung tidak wajar, dan dari mulutnya keluar suara serak yang tidak seperti biasanya. "Kalian semua akan jadi milik kami," ujar Ilma dengan nada mengancam. Mang Jai menyadari bahwa Ilma telah kesurupan. Agus dan Anwar berusaha menahannya agar tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Mereka tahu ini bukan hanya gangguan biasa. Mang Jai segera menghubungi Ustaz yang sebelumnya menangani kasus, Orin Eka. Sementara itu, Ilma terus meronta tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. "Gudang itu, rahasianya ada di sana. Buka dan lihat kebenarannya," kata Ilma sebelum pingsan. Setelah Ustaz datang dan melakukan ruqyah, Ilma sadar
tapi ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Namun, kata-kata yang ia ucapkan sebelum pingsan terus terngiang di pikiran mereka. Apa yang sebenarnya disembunyikan di gudang itu? Ujar Agus dengan suara pelan, menatap pintu gudang tua yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Setelah kejadian Ilma Febriani kesurupan, suasana di kompleksi semakin tegang. Para pekerja tidak lagi berani mendekati gudang tua, apalagi setelah ustaz yang dipanggil mengatakan bahwa energi negatif di tempat itu semakin kuat. Meski demikian, kepala produksi kompleksi Pak Ucok bersikeras bahwa semua ini hanyalah omong kosong. Pak Ucok dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, cerita tentang gudang tua hanyalah alasan para pekerja untuk bermalas-malasan. Semua ini cuma sugesti kalian. Kalau kerja kalian benar, nggak akan ada yang aneh-aneh, katanya dengan nada sinis saat Mang Jai mencoba memperingatkannya. Suatu malam, pekerjaan di kompleksi menumpuk dan Pak Ucok memerintahkan para pekerja untuk lembur. Ilma, Agus, Anwar, Mang Jai, dan Orin Eka merasa berat hati, tapi mereka tidak punya pilihan. Kalau kalian nggak kerja malam ini, kalian bisa cari kerja di tempat lain, ancam Pak Ucok. Malam itu, suasana di kompleksi kembali berubah mencekam. Lampu-lampu berkedip, suara langkah kaki terdengar samar dari arah gudang tua, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Namun Pak Rashid tidak peduli. Ia bahkan memaksa Agus dan Anwar untuk mengambil kain tambahan dari gudang tua yang sudah disegel. Kuncinya ada di kantor saya. Cepat ambil kain itu, jangan banyak alasan, bentaknya. Agus dan Anwar saling berpandangan dengan wajah pucat. Pak, kami nggak berani ke sana. Apalagi setelah kejadian Ilma, kata Anwar dengan nada gemetar. Pak Ucok menggerutu kesal. Dasar pengkekut, kalau kalian nggak mau, biar saya sendiri yang ngambil. Pak Ucok mengambil kunci dan berjalan ke gudang tua. Saat membuka pintu, hawa dingin menyergapnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, tapi ia menepis perasaan itu dan masuk ke dalam. Namun saat ia mencari kain di dalam gudang, pintu gudang tiba-tiba tertutup dengan keras. Lampu gudang berkedip-kedip dan bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Siapa di sana? Seru Pak Ucok dengan suara keras. Bayangan itu semakin mendekat, membentuk sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala. Pak Ucok terpaku di tempat. Kau tidak menghormati tempat ini. Kau yang keras kepala akan menerima akibatnya. Suara perempuan itu menggema di seluruh ruangan. Pak Ucok berusaha melawan rasa takutnya. Aku tidak percaya ini. Ini cuma halusinasi, teriaknya, tapi tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba tubuh Pak Ucok terasa berat. Ia tidak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Bayangan itu semakin mendekat dan suara-suara berbisik mulai terdengar di telinganya. Pak Ucok, buka pintunya. Suara Agus terdengar dari luar. Namun Pak Ucok tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa melihat bayangan itu menatapnya dengan senyum menyeramkan. Beberapa saat kemudian, pintu gudang terbuka sendiri. Agus, Anwar, dan Mang Jai menemukan Pak Ucok terjatuh di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tersendat-sendat. Setelah kejadian itu, Pak Ucok berubah. Ia menjadi pendiam dan tidak lagi memaksakan kehendaknya. Ia bahkan meminta maaf kepada semua pekerja atas sikap keras kepala dan kasarnya selama ini. Beberapa hari kemudian, Ustaz kembali datang untuk melakukan ruqyah besar-besaran di kompleksi. Ia mengatakan bahwa gudang tua itu memang dihuni oleh makhluk gaib yang merasa terganggu oleh kegiatan di sana. Setelah doa-doa dipanjatkan, suasana di kompleksi mulai tenang. Pak Ucok akhirnya memutuskan untuk menutup gudang tua itu secara permanen dan membangun mushola kecil di area tersebut. Ia juga menjadi lebih peduli kepada para pekerjanya, bahkan sering ikut membantu mereka saat pekerjaan menumpuk. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa keras kepala dan meremehkan orang lain hanya akan membawa kerugian. Terkadang, kita perlu mendengarkan peringatan dan menghormati hal-hal yang tidak kita pahami. Selain itu, sikap saling menghargai dan bekerja sama adalah kunci untuk menjaga keharmonisan, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.